Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus syiyam wa ja'alahu syahran unzila fihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi nujaba'il bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kota Batam, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sholat tarawih dan witir Masjid Agung Kota Batam yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahi ridha, rahmat dan ampunannya Allah, diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan dunia sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti syukur bil lisan kita kepadanya, yang sungguh hanya dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulnya. Siang tadi alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan hari yang ke-15, dan insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan qiyamul Ramadan malam yang ke-16. Mudah-mudahan dengan segala kekurangannya puasa Ramadan kita, qiyamul Ramadan kita dan amaliyah Ramadan kita lainnya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, materi yang diamanatkan kepada kami untuk mengisi ceramah sebelum tarawih malam hari ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Hadirin, ketahuilah bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia lewat beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar untuk menjadi bacaan, tapi juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya Al-Baqarah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, maksudnya Al-Quran, adalah kitab yang sungguh tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Bahkan Al-Quran bukan hanya sekedar menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa saja, tapi Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, baik mereka yang bertakwa maupun tidak, baik mereka yang beriman maupun yang kufur ingkar kepada Allah. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi penjelas dari perkara-perkara yang hak, dan menjadi pembeda, menjadi perkara yang menjelaskan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Beliau Al-Imam As-Sa'di dalam menafsiri ayat ini mengatakan Al-Quran merupakan fadlul azim, anugerah yang agung bagi kita manusia, karena di dalam Al-Quran isinya adalah petunjuk bagaimana supaya manusia bisa mendapatkan al-masalih fid dini wad dunya, kebaikan-kebaikan agamanya, kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratnya. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan perkara yang hak bi'audhahi bayan, dengan keterangan yang sangat jelas. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan antara perbedaan perkara itu hak dan batil. Perkara itu termasuk hidayah, petunjuk dan kesesatan. Dalam Al-Quran juga banyak diceritakan orang-orang yang ahlus sa'adah, mendapatkan kebahagiaan dunia akhiratnya, dan ahlus syaqawah, mendapatkan kecelakaan serta kebinasaan dan kerugian dunia akhiratnya. Oleh karena itu sungguh sangat beruntung ketika manusia benar-benar bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dan sebaliknya sungguh sangat celaka, sungguh sangat merugi ketika manusia lari dari petunjuk Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika kita ingin benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita, maka kita harus bisa melakukan 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Yang pertama, mengimani dan meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala lisani nabiyihil mursal al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran firman Allah, firman Tuhan yang diturunkan kepada nabinya yang terutus, yakni beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dianggap beribadah siapapun yang membacanya. Kita harus meyakini Al-Quran isinya semua adalah firman Tuhan, bukan perkataan Nabi Muhammad, juga bukan perkataan manusia lain. Ketika tertanam dalam hati kita bahwa Al-Quran semua isinya adalah firman Tuhan, maka tentu yang ada di dalamnya kebenaran yang mutlak, tidak perlu diragukan kebenaran serta apa yang ada di dalamnya.
Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus berusaha membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran, sesuai dengan ilmu tajwidnya. Sebab salah baca dalam membaca Al-Quran, salah panjang dan pendeknya dalam membaca Al-Quran, salah membaca harokat saja dalam membaca Al-Quran akan bisa berpengaruh kepada arti Al-Quran. Oleh karena itulah junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali memberi kabar gembira kepada mereka yang mau membaca Al-Quran lewat sabdanya. Hadis sahih riwayat sahabat Abi Hurairah, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, baginya satu kebaikan, yang satu kebaikan itu akan dilipatkan sampai 10 kali lipat baginya 10 kebaikan yang sama. La aqul, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, orang membaca alif lam mim itu membaca satu huruf, tapi aku katakan alif harfun, lam harfun, mim harfun. Orang membaca alif lam mim benar bacaannya, maka 30 kebaikan untuknya. Nabi juga memberikan ancaman selain memberikan kabar gembira untuk mereka yang membaca Al-Quran. Ancamannya Rasulullah, kam min talil Quran, wa fi riwayah rubba talil Quran, banyak nanti para pembaca Al-Quran. Wal Quranu yal'anu, jangankan Quran mendatangkan pahala dan kebaikan untuknya, jangankan Quran mensyafaatinya kelak di hari kiamah, sungguh Al-Quran yang dibacanya akan melaknatnya. Siapa yang dilaknat lewat bacaan Qur'annya? Mereka yang membaca Al-Quran tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmu tajwid. Mereka malas belajar Al-Quran kepada ahlinya. Ini orang-orang yang diancam Rasulullah. Sehingga yang kedua, kalau memang kita ingin benar-benar menjadikan Al-Quran pedoman hidup bagi kita, baca dengan benar sesuai kaidah-kaidah tajwidnya. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mentadabburi arti yang terkandung di dalamnya, karena kita akan tahu kebaikan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga terinspirasi untuk mentauladaninya. Kita juga akan tahu keburukan yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, serta orang-orang yang ahli melakukan keburukan dengan segala macam azab dan siksaannya, ketika kita bisa mentadabburi makna yang terkandung dalam Al-Quran. Dan yang keempat, berusaha mengamalkan semampunya, bukan semaunya. Semampunya dalam pengertian ada upaya maksimal untuk mengamalkan isi Al-Quran. Tapi kalau semaunya, meskipun sebenarnya ia mampu untuk mengamalkan isi Al-Quran, tapi dia tak mau mengamalkannya sebab ia merasa sudah cukup apa yang dikerjakannya. Dan yang kelima, yang perlu kita jaga terus agar benar-benar menjadi pedoman hidup kita, dakwahkanlah Al-Quran kepada orang lain. Ketika kita sudah pandai membaca Al-Quran,
ketika kita sudah meningkat sedikit paham dan tahu makna yang terkandung dalam Al-Quran, ajak orang lain juga untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar serta mau mengamalkan isi dan kandungannya. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, 5 perkara yang perlu kita lakukan agar Al-Quran benar-benar bisa menjadi pedoman hidup bagi kita. Sebab Allah mengancam di dalam surah Toha ayat 124 dan seterusnya, ketika ada orang yang lari dari Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai tuntunannya, Allah katakan di sana, waman a'rada an dzikri, barang siapa yang lari dari dzikriku, ditafsiri oleh para ulama ay Al-Quran adz-dzakir, lari dari Quran yang selalu mengingatkannya, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka sungguh baginya kehidupan yang penuh kesempitan, kehidupan yang penuh kesusahan dan penderitaan. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kelak orang-orang seperti itu kami kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta, sehingga mereka protes kepada Allah, qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, dulu di dunia aku bukan orang yang buta, tapi mengapa engkau kumpulkan aku di hari kiamat ini keadaan mataku buta? Lalu Allah menjawab, qala kadzalik, ini semua kata Allah, atatka ayatuna fanasitaha, telah datang padamu tanda-tandaku, ayat-ayatku, firman-firmanku, tapi engkau melupakannya, engkau melalaikannya, engkau lari darinya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka di hari ini engkau pun terlupakan dari rahmatku, engkau aku azab dengan buta kedua matamu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan ini, Allah terus memberikan kemampuan zahir dan batin kepada kita, sehingga kecuali kita meningkatkan pembacaan Al-Quran kita di bulan turunnya Al-Quran ini, kita juga mengangan-angan maknanya, kita berusaha maksimal mengamalkan isinya dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita akan dimuliakan dan diberi kebaikan serta kebahagiaan oleh Allah, baik di dunia yang fana ini maupun kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul islam wal muslimin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.